Mbak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda, John Box Brambodo, izin Mbak dari Prodi TMP 2B. Izin Mbak, pada kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang teknik pengaturan. Teknik pengaturan, sistem pengaturan atau kendali atau kontrol otomatik memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Tujuan dari sistem kontrol otomatik adalah mendapatkan kestabilan melalui pemilihan yang tepat terhadap komponen, elemen, dan bentuk yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan dalam proses industri. Pada sistem pengaturan yaitu dibutuhkan dalam proses industri, yaitu dikarenakan dan butuh keadilan yang tinggi, harga yang konstan untuk selang waktu tertentu, harga yang bervariasi dalam suatu rangkuman tertentu, perbandingan yang tetap antara variabel atau besaran. Suatu besaran sebagai fungsi dari besaran lainnya. Contoh sederhana yang sering dihadapi dalam teknik pengaturan, yaitu cara kerja MCB. Cara kerjanya MCB atau mini circuit breaker yang menghubungkan aliran listrik dari PLN ke instalasi listrik di dalam sebuah rumah. Sebuah MCB bekerja atas dasar banyaknya panas yang dialirkan ke dalamnya sebagai akibat dari listrik yang dialirkannya. Saklar dan arus listrik akan terputus jika arus melebihi kapasitas ampere. Dari peristiwa ini dapat dilihat bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah pertama, melakukan pengukuran terhadap aliran, kedua, membandingkan hasil pengukuran dengan kapasitas maksimum, ketiga, melakukan koreksi, yang ini dengan cara pemutusan arus listrik disebut kontrol otomatik. Kontrol manual. Dengan contoh, seseorang mengendarai mobil atau motor di daerah dengan kecepatan maksimum 60 km per jam pada kendaraan, maka alat pencatat atau pengukur kecepatan adalah speedometer. Sebagai referensi patokan adalah kecepatan maksimum 60 km per jam yang dipasang di jalan tersebut. Sebagai pembanding adalah pengendara itu sendiri. Dengan mengamati kecepatan yang dicatat dan membandingkan serta mengubahnya di bawah 60 km per jam jika terjadi penyimpangan, maka pengendara sudah melakukan pengontrolan terhadap lajunya mobil atau motor tersebut karena pengontrolan ini dilakukan oleh manusia. Sistem kendali yaitu hubungan timbal balik antara komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang memberikan suatu hasil yang dikehendaki. Tujuan dari sistem kendali yaitu mendapatkan optimasi di mana hal ini dapat diperoleh berdasarkan fungsi daripada sistem pengaturan atau kendali itu sendiri. Contoh-contoh sistem kendali yaitu pendingin ruangan AC. Dengan dapat adanya AC, suhu ruangan dapat kita kendalikan. Penemu-penemu atau pelopor sistem kendali. Itu yang pertama James Watt. James Watt adalah insinyur berasal dari Skotlandia, Britania Raya, yang menemukan mesin uap untuk pertama kalinya. Ketertarikan James Watt terhadap mesin uap disadari oleh perhatiannya terhadap mesin uap buatan Newcomb yang kurang efisien tahun 1764. Yang kedua, yaitu Vladimir Minorski. Minorski dikenal karena karyanya dalam memahami sejarah Iran selama periode Mongol dan dinasti Ikhanate. Karya-karyanya yang terkenal termasuk The Mongol Place, Name in Mukri Kurdistan 1920 dan Studies in Caucasian History 1993 yang membahas sejarah dan bangsa di wilayah Kaukaus. Dia juga dikenal atas kontribusinya dalam menuliskan teks-teks prasejarah dari bahasa Arab
dan Persia ke bahasa Inggris. Vladimir Minsky juga dia penemu atau pelopor kendali otomatis kapal laut. Sekian izin Pak, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih Pak, ini penjelasan saya dan presentasi saya. Izin Pak, terima kasih Pak.